Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadira, NIM F2020100125, kelas A1 Farmasi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas obat. Pertama-tama yang kita harus ketahui adalah di sini saya mengambil obat antibiotika. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah istilah dari antibiotika berasal dari kata antibios, melawan hidup. Gagasan dari Ed Fleeman atau konsep kelangsungan hidup. Antibiotika adalah senyawa kimia di mana yang dihasilkan oleh MO yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan MO. Kemudian antibiotika memiliki turunan seperti penisilin, di mana penisilin merupakan antibiotika yang paling penting yang pertama kali diekstraksi dari Penicillium tatum untuk produksi komersial P. Struktur dasar penisilin terdiri dari cincin thiazolidin yang menyatu dengan cincin beta-laktam. Kemudian struktur dasar penisilin itu, kedua cincin tersebut merupakan inti dari turunan penisilin yang diberi nama 6-aminopenicillanate acid atau 6-APA. Yang dimodifikasi adalah rantai samping yang terikat pada 6-APA yang terbentuk turunan penisilin. Kemudian klasifikasi lebih lanjut dari penisilin itu, penisilin peka terhadap penicillanase ya. Ciri-cirinya atau karakteristik yaitu yang pertama, memiliki potensi yang baik melawan Staphylococcus dan Streptococcus. Kemudian yang kedua, berguna melawan beberapa Coccus gram, dan yang ketiga tidak efektif terhadap Bacillus gram. Contohnya seperti metisilin, oksasilin, kloxasilin, diklosasilin, floxasilin, dan nafcillin. Kemudian yang kedua yaitu aminopenisilin. Ciri atau karakteristiknya yaitu yang pertama, memiliki spektrum aktivitas yang luas melawan bakteri atau gram dan tidak efektif terhadap Pseudomonas aeruginosa. Contohnya seperti ampicillin, amoxicillin, talampicillin. Bisa dilihat pada struktur berikut. Di gambar di samping terdapat struktur penisilin, di mana penisilin atau PCN adalah sebuah kelompok antibiotik beta-laktam yang digunakan dalam penyembuhan penyakit infeksi karena bakteri. Biasanya berjenis gram positif. Penisilin bekerja dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri dengan menghambat atau menggabungkan asam N-asetilmuramat non-esensial ke dalam struktur mukopeptida yang biasanya membuat sel menjadi kaku dan kuat. Cara kerja ini juga berarti bahwa penisilin hanya akan aktif bekerja pada satuan patogen yang sedang tumbuh dengan aktif. Sebutan penisilin dapat juga digunakan untuk menyebut anggota spesifik dari kelompok penisilin. Semua penisilin memiliki dasar rangka 6 yang memiliki rumus molekul RC9H11N2O4S, di mana R adalah rangka samping yang beragam. Kemudian kita masuk ke mekanisme aksi. Antibiotik beta-laktam bekerja dengan menghambat pembentukan peptidoglikan di dinding sel. Beta-laktam akan terikat pada enzim transpeptidase yang berhubungan dengan molekul peptidoglikan bakteri, dan hal ini akan melemahkan dinding sel bakteri ketika membelah. Dengan kata lain, antibiotik ini dapat menyebabkan perpecahan sel atau sitolisis ketika bakteri mencoba untuk membelah diri. Pada bakteri gram positif yang kehilangan dinding selnya akan menjadi protoplas, sedangkan gram negatif menjadi stereofoplas. Protoplas dan spheroplas kemudian akan pecah atau lisis. Kemudian kita masuk ke fungsi klinis. Istilah penisilin sering digunakan terutama untuk menunjukkan benzilpenisilin. Benzatin benzilpenisilin
Benzatin benzilpenisilin atau benzatin penisilin adalah penisilin yang lambat diserap pada sirkulasi, dimasukkan secara intramuskular atau disuntikan pada otot, dan akan dehidrolisa menjadi benzilpenisilin in vivo. Obat ini dipilih ketika konsentrasi rendah. Benzilpenisilin diperlukan memperpanjang kerja antibiotik 2-4 minggu setelah dosis tunggal intramuskular. Kemudian indikasi spesifik untuk benzatin penisilin, terus profilaksis dari demam reumatik, sifilis awal atau laten. Kemudian phenoxymetilpenicillin atau dikenal dengan penisilin V adalah penisilin yang aktif secara oral atau diberikan melalui mulut. Obat ini kurang aktif dibandingkan benzilpenisilin. Obat ini hanya sesuai pada kondisi konsentrasi jaringan tinggi tidak diperlukan. Indikasi spesifik untuk phenoxymetilpenicillin: infeksi karena Streptococcus pyogenes, tonsilitis, faringitis, infeksi kulit, dan profilaksis demam reumatik, gingivitis sedang hingga parah atau metronidazole. Kemudian cara menggunakan penisilin dengan benar. Selalu baca informasi yang terdapat pada kemasan penisilin sebelum menggunakannya. Gunakan penisilin sesuai dengan resep dokter. Jangan menambah atau mengurangi dosis serta memulai atau menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Penisilin dapat membentuk kapsul dan tablet dikonsumsi saat perut dalam keadaan kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Telan tablet atau kapsul penisilin dengan menggunakan bantuan air putih. Konsumsi penisilin pada jam yang sama setiap harinya. Jika Anda lupa mengonsumsi penisilin, segera konsumsi obat ini jika jeda dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Simpan penisilin di tempat yang kering pada suhu ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu tetrasiklin. Tetrasiklin adalah antibiotik poliketida spektrum luas yang diproduksi dari genus Streptomyces dan Actinobacteria. Tetrasiklin umumnya digunakan untuk mengobati jerawat, kolera, brucellosis, pes atau samar, malaria, dan sifilis. Tetrasiklin HCl adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri seperti antraks, sifilis, gonore, infeksi umum, saluran pencernaan. Tetrasiklin HCl bekerja dengan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri. Tetrasiklin merupakan antibiotik spektrum luas, yaitu jenis antibiotik yang dapat efektif membunuh berbagai jenis bakteri, baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Tetrasiklin umumnya bekerja dengan cara menghambat pembentukan protein dalam bakteri yang diperlukan untuk berkembang biak. Antibiotik tetrasiklin dan golongan quinolon merupakan contoh obat yang tidak disarankan untuk dikonsumsi dengan susu. Hal ini dikarenakan kalsium dalam susu mengikat zat aktif dalam obat antibiotik, sehingga tidak bisa diserap oleh usus. Akibatnya, kerja obat menjadi tidak maksimal. Antibiotik tetrasiklin dan golongan quinolon merupakan contoh obat yang tidak disarankan untuk dikonsumsi dengan susu. Hal ini dikarenakan kalsium dalam susu mengikat zat aktif dalam obat antibiotik, sehingga tidak bisa diserap oleh usus. Akibatnya, kerja obat menjadi tidak maksimal. Kemudian mekanisme kerja tetrasiklin yang bersifat bakteriostik. Mekanisme kerja adalah dengan mengikat diri pada subunit ribosom 30S, kemudian mencegah akses aminoaksil tRNA di lokasi akseptor A pada kompleks mRNA ribosom sehingga menghambat sintesis protein bakteri. Kemudian quinolon. Quinolon digunakan untuk mengobati berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernapasan bawah, infeksi kulit dan jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi, pneumonia, gonore, dan antraks.
Kemudian kinolon bekerja dengan meningkatkan konsentrasi enzim pemecah kompleks DNA. Ini sehingga menginhibisi proses replikasi DNA bakteri dan bahkan menyebabkan kematian sel. Moxifloxacina atau moxifloxacin adalah golongan fluoroquinolon generasi ketiga yang mempunyai spektrum luas aktif terhadap bakteri gram negatif maupun gram positif. Moxifloxacina atau moxifloxacin bekerja dengan cara menghambat dua tipe enzim, yaitu topoisomerase 2 yaitu DNA girase dan topoisomerase 4. Kemudian sulfonamida. Terdapat beberapa jenis antibiotik sulfonamida termasuk mafenide, sulfacetamide, sulfadiazin, sulfadoxin, sulfametozil, sulfametoxazole atau dikombinasikan dengan trimethoprim, sulfanilamid, sulfasazalin. Kemudian sulfametoxazole digabungkan dengan trimethoprim adalah kombinasi dari dua jenis antibiotik, sulfamethoxazole dan trimethoprim. Kombinasi kedua antibiotik tersebut digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi bakteri seperti infeksi telinga tengah atau otitis media, infeksi saluran kencing. Graprima adalah antibiotik berbentuk sirup yang diproduksi oleh Graha Pharma. Graprima mengandung sulfamethoxazole dan trimethoprim yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, otitis media atau infeksi telinga bagian tengah, pneumonia, dan dapat digunakan untuk mencegah pneumonia. Kemudian mekanisme kerja sulfonamida bekerja dengan cara menggunakan pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat DNA dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan struktur dan aktivitas obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.